kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Seorang penari jatilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual. Seringkali, masyarakat kita baru menganggap serius sebuah pelecehan jika sudah terjadi kontak fisik yang fatal. Padahal, ketakutan, kecemasan, dan luka itu sudah dimulai jauh sebelum adanya sentuhan. Ada yang dinamakan pelecehan verbal, ketika siulan di jalanan atau catcalling, komentar bernada sensual atas bentuk tubuh, hingga lelucon porno dianggap sebagai hal yang biasa atau sekedar candaan. Ingat, jika ucapan itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, terancam, atau direndahkan, itu bukan pujian. Itu adalah bentuk pelecehan. Lalu ada pula pelecehan nonverbal, mulai dari tatapan mata yang mengintimidasi dari atas ke bawah, gestur tubuh yang tidak senonoh, hingga pengambilan foto atau video secara diam-diam tanpa izin untuk dijadikan objek fantasi. Semua tindakan ini secara nyata telah merampas ruang aman dan hak seseorang atas tubuhnya sendiri. Dampak psikologis dari kedua bentuk pelecehan ini sangat nyata. Namun anehnya, saat kasus-kasus ini mencuat, fokus masyarakat kita seringkali bergeser secara instan. Kita lebih sibuk menginterogasi moralitas korban ketimbang mengadili kesalahan pelaku. Mari kita renungkan satu hal yang sering luput dari pikiran kita. Ketika rumah Anda dirampok karena Anda lupa mengunci pintu, masyarakat akan mengutuk si pelaku, bukan menyalahkan Anda karena lupa mengunci pintu. Lalu kenapa hukum logika ini mendadak berubah saat terjadi yang namanya kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah satu-satunya kejahatan yang dimana korbannya dipaksa untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk tidak disakiti. Pakaian yang digunakan, jam malam, atau tempat tertentu bukanlah sebuah undangan. Kejahatan terjadi bukan karena korban kurang berhati-hati, tapi karena pelaku memilih untuk melakukan kejahatan sesederhana itu. Saat kita melontarkan satu komentar miring yang menyalahkan korban, komentar itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi ketahuilah, komentar-komentar itu sukses membungkam ribuan korban lainnya di luar sana untuk berani bersuara. Mereka tidak takut pada pelaku, mereka takut pada penghakiman kita. Darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa Terkait aksi kekerasan atau bully, Pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Seorang penari jatilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga. Polda Sulawesi Selatan masih menunggu laporan lanjutan dari 12 mahasiswa korban pelecehan seksual melalui aplikasi media obrolan daring. Undang-Undang ITE pasal 27 itu yang mengandung konten asusila. 3 dari 12 mahasiswi kampus UIN Alauddin Makassar yang menjadi korban teror video call cabul. Kita bisa saja meningkatkan kewaspadaan kita, tapi
apakah itu benar-benar bisa menghindarkan kita dari pelecehan di ruang publik, apalagi jika memang modusnya ini secara virtual. Untuk kamu yang mungkin sedang menonton video ini dan menanggung trauma itu sendirian, jika saat kejadian tubuhmu membeku dan kamu tidak bisa berteriak, itu bukan berarti kamu lemah. Secara medis, itu adalah respon alami tubuh untuk bertahan hidup. Ini bukan salahmu. Kamu adalah korban yang selamat, dan kamu berhak atas pemulihan. Mari kita ubah reaksi kita mulai hari ini. Berhentilah menormalisasi apa yang salah. Saat seseorang mengumpulkan keberanian untuk bercerita, jadilah ruang aman bagi mereka. Ganti pertanyaan kenapa kamu di sana menjadi saya di sini, saya mendengarmu, dan kamu aman. Karena korban berhak untuk didengar dan dilindungi, bukan untuk dihakimi.